Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semut. Kalau mau bahagia, jangan cari semut, tapi carilah gula. Gula adalah syukur, semut adalah bahagia. Di ruang syukur ini saya membuat klasifikasi playlist atau tema yang terkait beberapa hal yang saya bicarakan, ya, untuk mengenakkan arsip aja, untuk memudahkan saya mencari atau mendengar ulang apa yang saya sampaikan, apa yang saya ceritakan gitu ya. Dua tema yang masih saya bikin draftnya itu Rindu Nabi dan bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin ini yang agak butuh waktu lama ini. Saat ini saya menyiapkan yang tentang Rindu Nabi. Jadi saya akan cerita sedikit tentang turning point atau momentum, sedikit terbukanya pintu hati, pintu rumah saya lah, pintu rumah atau pintu hati, sehingga rumah itu dimasuki oleh sinar kasih sayang Kanjeng Nabi, atau sinar kasih sayang ya Tuhan lah, Tuhan dan Kanjeng Nabi. Istilahnya sinar ini, sinar cinta Kanjeng Nabi atau sinar cinta pencipta ke kita, ke umat atau ke manusia itu ya sejak awal mula penciptaan itu sinar itu sudah ada. Sinar itu bersinar ke segala penjuru, ke setiap makhluk itu terkena sinar itu. Tapi ada yang pintu rumahnya atau celah jendela atau celah pintu rumahnya itu tertutup rapat, sehingga sinar kasih sayang itu tidak sampai ke dirinya karena pintunya itu tertutup rapat. Ya entah karena apa, celah itu nggak bisa celah rumah itu tertutup rapat itu entah karena apa, itu ya itu tugas kita untuk mencari ya. Tentang cahaya cinta ini tertutupi, itu mirip dengan lagunya Kiai Kanjeng yang dinyanyikan oleh Novia Kolopaking. Itu diceritakan sih, coba dengar itulah nanti. Kalau lebih enak itu dengar itu ya sambil nyanyi, ya sambil dengerin liriknya, itu ya mantep lah menurut saya, karena ya itu karangan Cak Nun juga sih, karangan Mbah Nun. Terus terkait turning point cinta Kanjeng Nabi ini, saya juga coba dengerin ulang lagi. Ada saran dari saya, selain lagu Hati Matahari yang dinyanyikan Novia Kolopaking tadi, ada satu lagi, yaitu lagunya Haddad Alwi yang Muhammadku aku rindu kepadamu, Muhammadku aku rindu kepadamu. Itu saya kok lupa ya lagunya, tapi saya ingat satu lirik gini: siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya. Saya dengar lagu itu sudah sejak kecil ya, sejak umur berapa gitu. Itu lagu-lagu zaman sudah ketika saya SD mungkin, atau TK mungkin ya. Tapi baru oh iya ya itu baru-baru ini aja. Kalau kita cinta Kanjeng Nabi, itu hidup kita pasti bahagia. Ambil aja contoh
kenapa kok bisa oh iya ya gitu ya. Saya itu mulai belajar tentang memenuhi janji. Ya Kanjeng Nabi kan ya salah satu ajarannya kalau janji ya ditepati gitu ya. Itu menyadari ini tuh mungkin sejak SMA mungkin. Menyadari kalau janji ya harus ditepati, kalau janji harus ditepati. Kesadaran itu sejak SMA mungkin baru ada. Lah kalau janji ya ditepati, kalau misalkan nggak bisa menepati ya jangan janji gitu. Tapi karena mungkin nggak enakan kalau ketika dimintai tolong atau dimintai suatu kerjaan itu ya aja, tapi tidak memperkirakan waktu, tidak memperkirakan kemampuan aku bisa nggak ya, mampu nggak ya, punya waktu nggak ya untuk ini, tuh nggak bisa. Jadi akhirnya lebih, misalkan janji 10 kali itu mungkin 2 atau 3 yang bisa ditepati, banyak yang tidak bisa ditepati. Itu bikin gak bahagia, pasti khawatir, pasti merasa bersalah, pasti gak enak sama orang gitu. Sekarang perlahan-lahan bisa, ketika saya merasa saya nggak bisa ini, kayaknya berat ini untuk menepati. Kalau saya berjanji, saya tidak berjanji, saya mulai bisa berkata tidak, itu mulai bisa ya. Dengan tidak ada janji ya nggak ada pikiran. Ketika ada janji, gimana caranya menyelesaikan janji itu salah satu poin kenapa kalau cinta pada Kanjeng Nabi itu hidup bisa bahagia. Karena kalau kita cinta ya apa yang dikatakan, apa yang disarankan, apa yang diajarkan, apa yang diteladankan, kita pasti niru. Mungkin yang lain-lain mungkin ya kayak patuh ke orang tua, menyayangi anak, berbakti ke orang tua, menyayangi anak kecil, habis itu menghormati orang tua, rajin belajar kayak gitu ya banyak lah itu ya. Tentang cahaya cinta tadi itu titik poin saya merasa ada sedikit yang terbuka itu ketika saya memikirkan tentang Jaki, kan pasti orang tua ya, namanya orang tua pasti ada kekhawatiran ketika anaknya bertambah besar, atau anaknya mungkin sudah SD, sudah SMP, sudah SMA, nanti beranjak kerja, beranjak berumah tangga. Setiap masa, setiap tahap kedewasaan itu kita terus-terusan merasa khawatir. Nah saat ini Jaki masih SD, dia sudah tidur. Jaki masih SD. Saya itu sering ya ketika malam menjelang tidur itu kekhawatiran itu tadi ada. Nanti kalau Jaki sudah besar gimana, hidupnya gimana, kalau saya sudah tua, sudah nggak ada, itu nanti gimana, terus nanti dia sekolahnya seperti apa, nanti ke depan dia akan jadi apa, jadi orang seperti apa, tantangan di zaman dia itu nanti akan seperti apa, mampu nggak Jaki menghadapi tantangan zaman yang dia hadapi itu. Nah, itu sering muncul sampai suatu saat itu saya jawaban lama-lama ada jawaban, bukan jawaban sih, ada gandolan yang membuat kekhawatiran itu mereda, yaitu Kanjeng Nabi. Jadi jawaban yang
sampai saat ini ada ya yang membuat tidur saya nyenyak, yang membuat hari-hari saya tidak dipenuhi kekhawatiran adalah cinta Kanjeng Nabi itu. Gimana caranya dalam diri saya itu ada tumbuh rasa cinta kepada Kanjeng Nabi dan terwujud dalam keseharian, dan itu yang saya tanamkan ke Jaki. Kalau Jaki dalam hatinya tumbuh rasa cinta kepada Kanjeng Nabi dan hidupnya diarahkan dengan itu, udah tantangan apapun, mau dia jadi apapun, mau profesi atau apapun, itu nggak akan jadi masalah. Dia pasti akan jadi orang yang berguna lah gitu. Apapun profesinya, apapun yang bidang yang dia geluti, kalau landasan utamanya adalah cinta kepada Kanjeng Nabi, landasan hidupnya itu, sepertinya masalah akan teratasi. Tinggal waktunya aja, tinggal waktu cepat atau enggak gitu ya kan. Namanya hidup pasti ada masalah, enggak selesai masalah itu ya. Selama menjalani hidup itu ada masalah dan pegangannya adalah Kanjeng Nabi, ya enjoy dengan masalah itu, enjoy, enggak sumpek gitu. Setiap masalah adalah ya jadi pembelajaran, menjadi media untuk kedewasaan malahan. Jadi ya itulah, dengan pikiran itu gimana caranya saya menanamkan cinta kepada Kanjeng Nabi ini kepada diri saya sendiri, lalu mengajak Zaki dan istri saya pasti ya, kita bertiga, dan ya mungkin orang-orang terdekat ya kita sendirilah, kita bertiga dulu, saya sendiri dulu utamanya. Kalau saya bisa seperti itu, lah saya mengajak Zaki, saya mengajak istri saya. Saya yakin kalau memang cinta itu tumbuh dalam diri saya, terus saya tumbuhkan juga ke Zaki, ya lebih bahagia, hidup ini lebih bahagia. Yaitu salah satu cara tentang sinar tadi, tertutupnya kenapa kan masing-masing orang tahu, masing-masing orang bisa mencari sendiri ke dalam dirinya yang menutupi cahaya ini apa ya. Jadi kalau dari saya ya, menurut saya yang bisa membuka, salah satunya ya membuka celah tadi sehingga cinta Kanjeng Nabi dan Tuhan itu bisa masuk, ya kita menumbuhkan cinta. Terus yang kedua mungkin syukur ini juga membuka celah yang tertutup rapat tadi, terbuka menjadi lebar, semakin lebar ya. Kalau saya lupa syukur, redup mungkin ya. Kalau saya dalam hidup ketika malam mengevaluasi diri, hari ini saya bersyukur enggak, hari ini saya sudah cukup bersyukurnya, kurang apa enggak gitu. Terus apakah hari yang saya jalani hari ini itu sudah menunjukkan bahwa saya sedang menanamkan cinta kepada Kanjeng Nabi gitu ya. Kalau jawabannya oh ya, hari ini saya bersyukur dan malam ini saya lebih bersyukur, oh ya, hari ini saya sedang berusaha menanamkan, entah memupuk, entah menyirami benih-benih cinta saya kepada Kanjeng Nabi. Ketika jawaban itu iya, ya itu tidurnya lebih enak gitu. Terus apa lagi ya, dengan kesadaran itu, kesadaran syukur, kesadaran menanamkan cinta kepada Kanjeng Nabi, itu banyak ingatan-ingatan didikan orang tua. Ini kan tadi kaitannya, momentum utamanya saya sampai kepada syukur dan cinta Kanjeng Nabi ini kan ketika saya memikirkan Zaki.
Terus saya mengingat-ingat dulu orang tua saya mendidik saya seperti apa ya gitu. Nah itu saya teringat, oh iya ya nggak jauh-jauh sih. Jadi mbah orang tua Pak Le itu seringkali setiap kali saya telepon atau mungkin ketika bertemu saya pamiti itu, kalimat terakhirnya sebelum berpisah gitu ya, itu pasti dua ini yang dinasihatkan, sing akeh solawat, terus solate ojo keter gitu. Dua itu, sing akeh solawat, solate ojo keter. Selalu dua hal itu. Saya kan usia berapa? Ketika saya kelas 1 SD, ayah saya kan meninggal. Bapak saya meninggal, saya usia 6 tahun, kelas 1 SD. Terus saya ikut mbah. Ikut mbah itu sampai SMP apa sampai SMA ya? Sampai SMP kayaknya. SMA saya sudah mondok atau ya pokoknya sampai SMP mungkin ya. Sampai SMP gitu. Ya didikannya gitu, setiap mau pergi, setiap mau mungkin pergi jauh, pergi mondok, saya pernah mondok 2 tahun ya. Dia mondok di kampung itu, atau mungkin pamit pergi kemana, terus mungkin perlu nginep kayak gitu ya, mungkin pas telepon atau gimana. Itu nasihatnya dua itu, sing akeh selawat, lalu sholatnya ojo keter. Ketika ibu saya juga gitu, kalau ibu kan ya mungkin sudah dari kecil nasihat itu ya selalu dua itu, sampai saya kuliah, sampai saya SMA, sampai saya kuliah, sampai saya kerja, sampai sekarang pun ketika telepon itu ya itu nasihatnya, sing akeh sholawat, sholatnya ojo keter. Lalu setelah SMA ya, mundur ke belakang, SD saya ikut mbah sampai SMP, SMA di rumah sama ibu. Terus setelah lulus SMA ikut bule di Mataram setahun. Bule juga gitu, mungkin main ke rumah temen atau nginep di rumah temen. Ketika di Mapmiti ya sing akeh sholawat ning dalan, hati-hati sholate ojo lali, ojo keter gitu. Selama di Mataram setahun itu ya sering di istilahnya ketika ada masalah, ketika sedang sumpah cerita-cerita, ya wis sing akeh sholawat iku obate, sing akeh sholawat gitu ya. Habis itu setahun di Lombok, pindah ikut ke Pak Le ini masih adiknya ibu. Di Mataram itu adiknya ibu, setahun saya ikut di sana. Terus saya pindah ke Pekalongan. Di Pekalongan itu Pak Le juga, Pak Le adik dari ibu. Itu juga gitu, setiap kali mungkin mau belanja agak jauh, belanja bahan, belanja barang gitu ya, atau mungkin nginep di rumah temen, atau apalah yang sekiranya pergi agak lama tidak di rumah gitu. Itu pesannya sing akeh sholawat ning dalan, ojo lali sholate ojo keter gitu. Ya baru-baru ini ngehnya itu, oh ibu nasihatnya itu, bule yang di Mataram nasihatnya itu, terus Pak Le yang di Pekalongan nasihatnya itu. Oh berarti ya memang ini membuktikan bahwa ini benar anaknya Mak Nyai gitu, nasihatnya ya sama, dua hal itu. Ya ini juga menunjukkan kehebatan Mak Nyai ya, mbah, gimana cara mendidik ibu saya, mendidik bule, mendidik Pak Le dan anak-anaknya yang lain gitu. Dua hal yang jadi kunci hidup itu bagi yang diajarkan Mak Nyai ke
ibu dan balik saya, dan diajarkan ke cucunya, ke saya, ke cucu-cucu yang lain juga. Sing akeh sholawat, sholate ojo keder. Terus ya itu sih, tentang apa namanya, gimana caranya membuka celah rumah kita dibuka, pintunya dibuka lebar, jendela dibuka lebar, genting yang genting bercahaya, bukan apa, gentingnya kalau bisa genting apa ya, genting yang tembus cahaya itu loh, genting dari kaca rumah kita biar terang lah gitu, rumah kita biar terang. Ya caranya gimana, yang menurut saya ya tadi itu syukur dan menanamkan cinta kepada Kanjeng Nabi. Kalau menurut mbah saya ya itu tadi, jamak sama, sing akeh maca sholawat, sholate aja keder. Ya mungkin teman-teman punya cara yang lebih bagus, ya monggo, apa ya, masing-masing punya cara yang bagus gitu ya, cara gimana caranya hidup bahagia, hidup yang menghadapi masalah itu dengan senang gitu loh, gitu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.